Ada 3 pokok bahasan yang nantinya saya akan sampaikan mengenai materi korupsi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu A. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga-lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Kita sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi, yaitu lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satunya itu dengan cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik itu sebelum maupun sesudah menjabat. Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information, sebuah sistem yang harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak untuk meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukannya. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum saja, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Kemudian yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, kita juga dapat melihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan, untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional. Selanjutnya pokok bahasan yang akan dibahas yaitu B. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu gerakan organisasi internasional. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation yang diadakan setiap 5 tahun secara reguler. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation ini sendiri menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut sebagai United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Kemudian yang kedua yaitu Bank Dunia atau World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia atau baik World Bank maupun IMF memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini,
World Bank Institute mengembangkan anti-corruption core program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi. Kemudian yang ketiga, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita kenal dengan PBB pada sekitar tahun 1970, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau Working Group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun 1989. Kemudian yang keempat itu masyarakat Uni Eropa di negara-negara Uni Eropa. Gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada tahun 1996. The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Selanjutnya itu Convention on Cooperation dan Model Code of Conduct for Public Officials. Yang selanjutnya itu gerakan lembaga swadaya internasional atau international NGOs. Satu yaitu Transparency International. Transparency International atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu TIRI atau Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Selanjutnya itu instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama itu United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC, salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. United Nations Convention Against Corruption yaitu yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah yang pertama itu masalah pencegahan, kemudian yang kedua itu kriminalisasi, ketiga kerjasama internasional. Selanjutnya itu arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia, yaitu petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Kedua yaitu meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kemudian yang ketiga meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan dan proses pidana, dan
Terakhir itu kerjasama penegakan hukum. Selanjutnya yang keempat itu mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama atau di bawah naungan pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Kemudian yaitu yang kelima, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan kita masuk ke sub pokok terakhir, yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah satu, yaitu delik korupsi dalam KUHP. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan, korupsi telah terjadi, meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi setelah zaman kemerdekaan. Ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus menggagas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Kedua itu peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT Perpu 013/1950. Kemudian yang tiga, Undang-Undang nomor 24 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya bab 7, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR nomor 11/MPR. Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ketujuh, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedelapan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ke-9, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Kemudian yang ke-10, Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC pada tahun 2003. Kemudian ke-11, Undang-Undang Pemerintahan nomor 70 tahun 2000 tentang pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ke-12 yaitu Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Selanjutnya B, yaitu latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan. Satu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang sendiri. Kemudian yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Selanjutnya itu gratifikasi. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek pemberian seperti ini kerap dijadikan momen untuk modus atau untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal ini seseorang yang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.
Baik, itulah beberapa penjelasan tentang rangkuman bab 567 tentang materi anti korupsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.